Saudara, mulai hari ini Senin 3 Mei 2021, Stasiun Tanah Abang tidak melayani naik turun pengguna KRL mulai pukul 3 sore hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan pihak PT Kereta Komuter Indonesia untuk menekan laju penyebaran COVID-19, mengingat terjadi peningkatan jumlah pengguna KRL jelang Lebaran. Mulai sore ini Stasiun Tanah Abang tidak melayani naik turun pengguna KRL dari pukul 3 sore sampai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk perjalanan KRL dari Rangkas Bitung, Parung Panjang, Serpong, tujuan Tanah Abang pulang pergi, perjalanan hanya sampai Stasiun Palmerah saja. Sedangkan perjalanan KRL dengan relasi Depok, Bogor, Nambo, Angke hingga Jatinegara pulang pergi, perjalanan hanya sampai Stasiun Karet. Kebijakan ini untuk bisa menekan laju penyebaran COVID-19 mengingat terjadi peningkatan jumlah pengguna KRL jelang Lebaran. PT KCI sendiri mencatat peningkatan pengguna KRL pada minggu kemarin mencapai lebih dari 37.000 orang. Sembilan hari menjelang Lebaran, Pasar Tanah Abang ramai didatangi masyarakat. Rata-rata mereka membeli beragam kebutuhan Lebaran, seperti pakaian baru sampai kebutuhan bahan pokok. Kini ratusan petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri turun ke Pasar Tanah Abang untuk memberikan sosialisasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Ya, hari ini kita turun dari Satpol PP 600 personil. Dan juga BKO dari TNI, Polri, alhamdulillah semuanya kondusif sesuai dilihat di lapangan. Kemarin saja memang Sabtu Minggu itu membludak karena memang puncaknya ya. Dan hari ini semuanya turun drastis, tertib dari mulai pagi jam 6 Satpol PP, TNI, Polri sudah sosialisasi, lakukan woro-woro semuanya dan kita lihat di lapangan semuanya tertib dan Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan sudah bersiap dengan informasi lebih lengkapnya langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang, Jona. Kemarin ada kerumunan di kawasan Tanah Abang tanpa adanya penerapan protokol kesehatan. Bagaimana kondisinya Senin siang ini di sana? Ya, selamat siang, Maido dan saudara. Kami sendiri sudah memantau di area Tanah Abang ini mulai dari pukul 8 pagi sampai sekarang sekitar pukul 11.15. Dan untuk keramaian memang tidak seramai pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi dikatakan ada penurunan. Kemarin Gubernur DKI Jakarta beserta Pangdam dan Kapolda sempat datang dan melihat di mana memang puncak kerumunannya mencapai 100.000. Jadi merupakan angka yang cukup banyak dan ini merupakan kerawanan agar jangan sampai ada klaster baru. Kami melihat tadi berkeliling mulai dari Blok A, Blok B sampai tempat saya berdiri ini di tempat Blok B. Memang kepadatannya memang tidak terlalu tinggi. Ini memang salah satu cara adalah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menurunkan 2.500 petugas gabungan baik dari TNI, Polri dan Satpol PP. Kami melihat banyak sekali petugas mulai dari Satpol PP dan juga dari TNI, apakah dari Marinir atau Paskas, mereka berdiri di setiap sudut di mana mereka bertujuan ketika nanti ada mungkin masyarakat yang mungkin tidak menggunakan masker dengan semestinya atau menggunakan masker, langsung ditegur agar tetap menggunakan masker. Apalagi kalau kita lihat 9 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak sekali masyarakat yang datang ke Pasar Tanah Abang, di mana Pasar Tanah Abang ini menjadi salah satu jujukan favorit untuk bisa membeli apa saja. Memang tempat ini sudah menjadi tempat yang cukup terkenal, tidak hanya dikarenakan harga yang murah, dikarenakan paket grosir, tapi tempat ini menawarkan satu solusi cukup lengkap. Jadi Anda datang ke Tanah Abang dan Anda bisa mendapatkan segalanya. Namun di sisi lain, ketika pemerintah ingin menurunkan angka COVID, maka ketika masyarakat akhirnya sudah memberanikan diri untuk keluar rumah, maka berbondong-bondong orang datang. Kalau kita lihat dari data yang ada, dari hari Sabtu ada 87.000 masyarakat yang datang, hari Minggu puncaknya 100.000, maka dari Senin ini kita bisa melihat secara visual tidak seramai pada hari Sabtu dan Minggu. Kita bisa melihat bahwa pasar cukup lengang, dan banyak sekali petugas yang memantau. Ya pasti untuk kondisi saat ini kita bisa melihat cukup kondusif dan pengawasan dilakukan. Apalagi kalau kita lihat Gubernur DKI Jakarta dengan tegas menekankan kepada para petugas untuk menegur dan untuk tetap memperhatikan apakah masyarakat disiplin atau tidak. Namun untuk kepadatan kami melihat sudah cukup tinggi, namun tentu saja nanti akan menurun kira-kira ketika sore, apalagi ada pembatasan yang diberlakukan yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Maido. Nah, kalau misalnya dari Gubernur DKI Jakarta sendiri, Anies Baswedan yang membuat kebijakan soal jam penutupan, seperti apa sebenarnya penerapannya di lapangan?
Ya, Maidop, yang dimaksud oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan penutupan itu seperti ini. Jadi ketika di dalam Blok A yang sudah terlalu ramai atau mungkin pada itu jadi pengap atau mungkin jadi panas sehingga mungkin masyarakat akhirnya jadi membuka masker, maka diberlakukan buka tutup. Jadi buka tutup ini sifatnya hanya situasional dan nanti ada pengawasan dilakukan oleh Satpol PP. Jadi ketika nanti para petugas mereka memfoto atau mungkin mereka melihat secara visual ada kepadatan yang terlalu tinggi, maka nanti para petugas akan langsung menutup dari pintu dan meminta para pengunjung untuk menunggu di luar. Jadi ketika nanti mereka berbelanja, selesai berbelanja, keluar baru digantikan oleh baru. Seperti itulah. Jadi memang tidak ada seperti jam-jam tertentu untuk penutupan atau mungkin ada waktu-waktu. Jadi ini sifatnya situasional dan ditentukan oleh para petugas yang ada. Di tempat saya berdiri, tadi saya sempat bertanya kepada Satpol PP, seperti apa penerapan jam tutup. Mereka mengatakan bahwa penutupan itu dilakukan ketika kepadatan sudah terlalu tinggi. Bahkan kalau kita lihat saking padatnya, masyarakat sampai lupa bahwa saat ini masih dalam masa pandemi corona. Kemarin Gubernur juga menekankan bahwa jangan sampai ada klaster baru dikarenakan masyarakat berbelanja di hari raya ini. Oleh sebabnya para petugas diminta tetap waspada dan tetap melihat. Jangan sampai mungkin mereka euforia di masa mungkin menjelang hari raya Lebaran. Jadi mereka berbelanja sampai lupa mungkin mereka menggunakan masker dengan tepat atau mungkin mereka berkerumun di tempat yang seharusnya mereka tidak berkerumun seperti ini. Mado? Nah kemudian Jonah, kereta api atau KRL tujuan untuk ke Tanah Abang kan dari sejumlah lokasi seperti dari Parung, Rangkas Bitung ini kan tidak berhenti, tidak menaik turunkan penumpang di kawasan Tanah Abang. Sebenarnya belum kita bisa lihat dampaknya karena masih jam 3 sampai pukul 7 malam nanti. Tapi apa nanti kemudian pilihan dari para pedagang yang selama ini menggunakan moda transportasi ini dan apa nanti akan mereka lakukan? Apakah mereka sudah tahu dengan informasi ini, Jonah? Ya, terkait dengan penutupan dilakukan pada pukul 15 atau 3 sore sampai pukul 19 atau pukul 7 malam, jadi memberatkan bagi sebagian masyarakat, apakah mungkin masyarakat yang ingin berbelanja ataupun para pedagang pasar. Jadi memang kalau kita lihat dari tujuan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan penutupan seperti ini, jadi ketika pasar tutup pada sore hari, maka dipastikan semua orang, baik dari pengunjung atau para penjual, mereka pulang secara berbarengan. Nah, itu sebabnya dari Pemprov mereka melakukan pemecahan. Salah satu caranya adalah dengan mereka menutup stasiun dengan jam yang ada. Namun ini sangat berbahaya dikarenakan ditakutkan adalah ketika nanti stasiun ditutup pada pukul 3 sore atau sampai pukul 7 malam ini, maka nanti dikhawatirkan akan timbul kepadatan yang ada. Apakah nanti kepadatan pada pukul 2 siang atau pukul 1 siang, kita tidak bisa memastikan atau mungkin memaksa masyarakat untuk datang di pagi hari karena kan mungkin tidak banyak yang tahu soal ini. Sebabnya perlu ada kewaspadaan atau mungkin diperlukan perhatian dari pemerintah agar jangan sampai ada kepadatan. Nah, jadi untuk masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas perlu diketahui bahwa stasiun Tanah Abang ditutup hanya berlaku sekitar 4 jam. Jadi mereka bisa menggunakan mulai dari stasiun Sudirman atau stasiun Palmerah atau disediakan juga adanya bis yang berhenti di Jati Baru, di Terminal Jati Baru yang lokasi cukup dekat. Maka nanti dari bis Transjakarta akan langsung mengantarkan ke titik-titik terdekat. Jadi memang kita belum bisa melihat bagaimana efektivitas dari penutupan dari stasiun Tanah Abang ini. Dan untuk efektivitasnya kita baru bisa melihat nanti apakah langkah Pemprov DKI Jakarta untuk bisa memecah dengan cara menutup stasiun ini cukup tepat atau tidak. Itu saja. Ya. Maido. Terima kasih langsung dari kawasan Pasar Tanah Abang, jurnalis Kompas TV Jonah Hamon akan melaporkan.